Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Tendra Istanabi, STMURP, dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Tujuan pembuatan video ini merupakan bentuk pernyataan deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dalam sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2024. Mata kuliah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Sistem Informasi Geografis Lanjut. Baik, mata kuliah ini merupakan salah satu dari mata kuliah pilihan dalam Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Mata kuliah ini terhitung merupakan mata kuliah baru, di mana merupakan bentuk perhatian Prodi PWK UNS berkaitan dengan perkembangan teknologi dan data geospasial, sehingga sangat penting untuk membentuk mata kuliah baru yang fokus di sana dalam pengolahan data-data dan analisis geospasial yang sangat berguna dalam perencanaan wilayah dan kota. Perkuliahan ini berbobot 2 SKS, dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang dilaksanakan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di semester 6. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah ini dikaitkan dengan CPL Prodi PWK UNS, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep teoritis yang relevan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota yang berkelanjutan. Yang kedua, menjelaskan proses perencanaan wilayah dan kota secara komprehensif, inkremental, strategis dengan menggunakan prinsip-prinsip di era industri 4.0. Dan yang ketiga, menerapkan metode dan teknik analisis dalam menyusun rencana dan alternatif solusi terkait wilayah dan kota di era industri 4.0. Baik, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan penggunaan perangkat termutakhir untuk memudahkan pengambilan dan analisis data-data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG dalam perencanaan wilayah dan kota. Baik, selanjutnya mata kuliah ini memiliki 3 sub CPMK. CPMK yang pertama yaitu mampu mengoperasionalkan pesawat tanpa awak atau drone atau unmanned aerial vehicle untuk mendapatkan data-data geospasial dan pemetaan spasial. Yang kedua, mampu memahami penerapan penginderaan jauh dalam perencanaan wilayah dan kota. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan metode penginderaan jauh dalam mendapatkan data-data geospasial dan pemetaan spasial. Pada sub CPMK 1, materi pokok yang akan diberikan yaitu 1. Dasar-dasar teknik penerbangan drone. Yang kedua, dasar-dasar teknik pemetaan spasial menggunakan drone atau pesawat tanpa awak. Sub CPMK 1 ini dilaksanakan selama 6 pertemuan, tatap muka di kelas atau online, serta praktik di lapangan. Teknik penilaian berupa unjuk kerja dan partisipasi secara kelompok berupa praktek penerbangan drone untuk pemetaan spasial. Baik, untuk CPMK yang kedua memiliki materi pokok yaitu 1. Berupa dasar-dasar penginderaan jauh. Yang kedua, jenis dan aplikasi citra satelit. Yang ketiga, interpretasi data-data citra satelit. Sub CPMK kedua ini akan dilaksanakan selama 5 pertemuan berupa materi teoritik
baik di ruang kelas maupun online atau hybrid. Teknik penilaian berupa UTS dengan bentuk ujian tertulis dengan tugas berupa pembuatan essay. Ya, selanjutnya pada sub CPMK 3, materi pokok dalam sub CPMK 3 ini yaitu aplikasi pengolahan citra satelit. Aplikasi-aplikasi ini ditujukan dalam proses interpretasi data-data citra satelit yang kemudian diolah datanya yang digunakan sebagai data-data dalam proses perencanaan wilayah dan kota. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 5 pertemuan, utamanya berupa praktek di lab geospasial. Kemudian teknik penilaian berupa unjuk kerja atau praktek di laboratorium geospasial. Selanjutnya, referensi yang dapat digunakan dalam proses perkuliahan ini ada 3, utamanya berupa buku-buku cetak maupun elektronik. Kemudian juga ada publikasi artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan. Dan yang ketiga berupa video-video tutorial yang saat ini cukup banyak ada di internet, yang itu sangat berfungsi atau sangat berguna dalam tutorial dan praktek baik berupa pemetaan drone maupun juga dalam aplikasi-aplikasi penginderaan jauh atau remote sensing. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan perkuliahan Sistem Informasi Geografi Lanjut yang akan kami laksanakan dalam forum maya atau menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Geografis Lanjut. Ya, jadi kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita. Tetapi sebelumnya marilah kita mulai kuliah pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke. Materi ini adalah salah satu materi bagian dari kuliah Sistem Informasi Geografi Lanjut yang sesuai dengan CPMK yang ada di RPS, yaitu berkaitan dengan penginderaan jauh ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari dasar penginderaan jauh dan penerapannya untuk PWK. Penginderaan jauh ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya remote sensing. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Apa itu penginderaan jauh? Rian, kira-kira apa? Penginderaan jauh apa, Rian? Sepengetahuanmu? Ya, Pak. Jadi kalau sepengetahuan saya penginderaan jauh itu suatu metode pengumpulan data spasial itu menggunakan apa ya Pak, kayak citra dari entah itu drone atau bagaimana gitu untuk pengambilan data secara spasial gitu Pak. Oke, baik. Jadi ya tadi disebutkan kata kuncinya ada citra ya. Jadi ya namanya aja penginderaan ya. Sensing itu dituliskan di penginderaan. Dan remote ya artinya penginderaan jauh ya. Jadi penginderaan jauh itu ya merupakan ya ilmu ya, bagian dari cabang keilmuan khususnya geografi. Ya memang berkembang tidak terlalu lama, belum lama ini berkaitan dengan ini ya, pengolahan citra ya. Jadi saat ini manusia sudah memiliki satelit, di mana satelit-satelit itu berfungsi untuk memfoto bumi. Nah, foto-foto yang ada di bumi itu disebut sebagai citra, kita menyebutnya ya, citra satelit. Nah, dari hasil foto-foto itu yang kemudian diolah dengan berbagai metode. Tentu proses memfoto tadi itu ya dengan teknik yang
yang tidak begitu sederhana ya, dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik dan lain-lain ya. Sepertinya akan dipelajari di teknik elektro mungkin ya, tetapi prinsipnya seperti itu ya. Jadi ada satelit yang memfoto udara, dari foto udara kemudian memfoto permukaan bumi yang kemudian itu diolah ya. Jadi ya, alat utamanya tadi ya, ada satelit. Satelit yang kemudian terbang atau wahana luar angkasa yang terbang kemudian mengorbit di bumi, kemudian orbitnya itu membawa sensor. Satelitnya itu membawa sensor. Sensor itu yang kemudian tadi ya memfoto itu tadi, memfoto bumi dari atas gitu. Kalau memfotonya tentu tekniknya akan berbeda-beda ya. Jadi metode yang dilakukan tadi ada kondisi permukaan bumi dengan berbagai jenis bentuknya, ada yang dataran, rendah, laut, badan air, gunung dan seterusnya. Kemudian ada sensor, kemudian ada data citra, kemudian eh, dilakukan observasi dan pengukuran, dan yang terakhir tentunya adalah adanya database spasial ya. Kenapa penginderaan jauh itu penting dan ya saat ini harus terus dikembangkan? Ya karena tadi ya, mempotret permukaan bumi itu kan sangat luas, tidak mudah, sehingga ya satu-satunya cara saat ini ya menggunakan satelit itu. Prosesnya dinilai cepat, cakupannya luas, relatif lebih mudah, eh, biaya mungkin lebih murah, dan seterusnya. Tentu setiap metode itu pasti ada kekurangan ya. Kekurangan itu berkaitan dengan keakuratannya, apakah itu akurat atau tidak. Tapi ya ini akan terus dikembangkan ya. Pasti setiap metode ada kekurangan, itu ya. Tetapi saat ini ya perkembangan teknologi yang ada memunculkan atau menghasilkan hasil-hasil foto udara yang terus dikembangkan atau terus diperbaiki. Saya yakin ya semakin lama semakin semakin bagus ya, semakin mudah didapatkan, semakin mungkin juga semakin enteng datanya. Kalau sekarang datanya kan berat ya, data-datanya berat. Nah mungkin akan semakin lama akan semakin enteng dan seterusnya. Kalau dalam geografi penginderaan jauh itu ya salah satu ini ya cabangnya ya, bahkan juga menjadi salah satu mungkin prodi atau jurusan kalau di geografi ya, yaitu irisan dengan ilmu-ilmu yang lain, kartografi, survei, dan juga sistem informasi geografis dan geospasial ya. Dan penginderaan jauh ini kalau dilihat lebih detail ya merupakan irisan lagi dengan ilmuwan yang lain ya, matematika dan fisika. Seperti itu ya. Matematika dan fisika yang secara hitung-hitungan ya tadi sensor, refleksi dan seterusnya itu ya dihitung dari pendekatan matematika tentunya. Barangkali kita di PWK ini hanya istilahnya kulitnya ya, menerima jadi kemudian kita olah. Oke, tadi di awal kita menyinggung mengenai sensor ya. Jadi citra satelit itu memiliki sensor yang dibagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif ini memiliki cahaya. Jadi cahaya yang dikeluarkan itu ya dari sensornya itu, dari citranya itu. Jadi citra itu mengeluarkan sensor, sensor itu dipantulkan ke bumi. Nah, pantulan atau hamburan balik itu yang kemudian dihitung atau dipetakan. Tentu yang namanya hamburan balik ini kan pendekatan fisika. Kemudian kalau sensor pasif
itu ya seperti halnya kamera HP ya, atau kamera seperti biasanya itu ya, mengukur pantulan sinar matahari. Jadi kalau HP kita itu kan sangat tergantung dengan cahaya dari matahari kan. Jadi makanya sensornya dia aktif. Sensornya dia pasif maksudnya. Ketika matahari bersinar, sensor pasif ini mengukur energi ini. Seperti itu ya. Jadi kayak memotret begitu saja kalau yang pasif. Sementara kalau yang aktif, tadi dia mengeluarkan eh, sinyal yang kemudian diterima di bumi dan kemudian dipantulkan kembali. Seperti ini kurang lebih ya ilustrasinya ya. Sensor aktif ini yang dia mengeluarkan sinyal langsung, sementara sensor pasif itu dia memantulkan cahaya dari matahari. Seperti itu. Jadi makanya kalau yang sensor aktif ini ada keuntungannya yang tidak dimiliki oleh sensor sensor pasif. Kira-kira apa ini? Lutfi. Jadi untuk sensor aktif ini itu lebih memiliki biasanya itu digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tingkat akurasi yang tinggi gitu Pak dan sensitivitas yang lebih baik. Kayak misalnya sensor pengendalian jarak atau sensor suhu dan tekanan begitu. Kalau sensor pasif ini biasanya itu dalam aplikasi yang memerlukan perangkat yang kecil atau hemat energi dan mudah dipasang gitu Pak. Sehingga mungkin antara keduanya ini memiliki keuntungan masing-masing gitu Pak. Oke, terima kasih Lutfi. Jadi itu ya, setiap sensor ini memiliki keunggulan masing-masing ya. Ya mungkin ke depannya akan ditemukan lagi sensor yang tipe ketiga barangkali yang bisa lebih detail dan seterusnya. Ya, selanjutnya ini ada beberapa jenis sensor yang saat ini ada apa namanya yang apa dipasangkan dalam satelit-satelit ya. Yang pertama ini ada Citra satelit Landsat ya. Land satelit ya, ini miliknya Amerika. Ini termasuk yang cukup tua, Landsat ini dari tahun 70-an hingga sekarang, tentu dengan generasi-generasinya ya. Gen 1 sampai seterusnya ini ada Landsat 1 sampai Landsat 9 sekarang yang terbaru. Jadi ini merupakan citra satelit yang dimiliki oleh Amerika dan untuk mengobservasi bumi ya. Kemudian ada juga Spot ya, ini punyanya Perancis dengan tentunya bahasa Perancis ya. Ini satelit yang ya juga lumayan cukup tua, sudah dimulai dirintis dari 1986 dan tentunya satelit ini juga masih digunakan atau diperbarui hingga saat ini. Yang selanjutnya ini ada satelit NOAA, NOAA, begitu ya. Ini punya Amerika Serikat juga, National Ocean Atmospheric Administration, ya satelit cuaca yang dioperasikan oleh NOAA. Kemudian ada MODIS ya. Ini Moderate Resolution Imaging spektroradiometer adalah salah satu ya sensor yang dimiliki oleh NASA untuk mengamati vegetasi, radiasi permukaan bumi dan juga tutupan lahan. Kalau yang punya Jepang, negara Asia ini ada ALOS ya, Advanced Land Observing Satellite. Kalau bahasa Jepangnya disebutnya Daichi. Satelit ini juga dikembangkan oleh JAXA ya atau NASA-nya Jepang begitu. Ada juga IKONOS diluncurkan tahun 99
Dan ini juga masih kita gunakan termasuk untuk citra-citra satelit yang ada di Indonesia, beberapa menggunakan Iconos ya. QuickBird ini citra satelit yang cukup baru dengan resolusi tinggi, milik Amerika juga, dikembangkan tahun 2000-an ya. Google Earth itu juga menggunakan citra QuickBird juga ya satunya. Selanjutnya ada beberapa teknik interpretasi visual ya. Jadi setelah tadi citra itu apa namanya memfotokan dan menghasilkan foto udara, nah foto-foto itu yang kemudian harus diinterpretasikan ya. Nah ada 8 cara interpretasi. Yang pertama itu rona, kedua tekstur, kemudian ada bentuk, ada ukuran, kemudian kedalaman dan ketinggian, pola, situs dan asosiasi seperti itu. Ini beberapa contoh citra satelit. Kita bisa melihat contoh apa namanya interpretasinya ya. Ada beberapa tekstur ya di sini ya. Tekstur kasar ini pepohonan heterogen dewasa atau istilahnya mungkin pepohonan yang sudah besar gitu ya, rapat begitu dengan dengan daun-daun yang lebih besar. Kemudian tekstur yang halus itu ya tentunya bisa berupa semak atau rerumputan, dan tekstur sedang itu permukaan atau pepohonan yang relatif lebih muda ya dengan jarak yang lebih renggang. Kemudian ini contoh interpretasi untuk ini apa namanya rona atau istilahnya gelap terang ya. Kalau yang sangat cerah, kemudian ada yang cerah, kemudian ada yang agak gelap dan sangat gelap. Kalau di sini sangat gelap, tentu terlihat ini bagian dari laut ya. Kemudian rona yang gelap itu seperti pepohonan ya, pepohonan seperti itu. Kemudian yang terang itu ya, tentunya ada eh, lahan terbangun dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga contoh ketinggian ya. Kita bisa melihat mana yang landai, mana yang curam, dan mana yang kemudian eh, daerah lembah dan tentunya ketinggian. Sementara ini kita bisa melihat mana yang pola pemukiman, mana yang kompleks perumahan, kemudian juga mana yang berisi rerumputan, mana yang rerumputan alami. Kalau di sini contohnya adalah padang golf yang mungkin rerumputan sintetis atau buatan ya, gitu. Di sini ada beberapa web yang bisa kalian gunakan untuk ini ya, untuk salah satunya mendapatkan citra satelit. Ini ada USGS Earth Explorer. Ini tentunya milik Amerika. Kalian dapat apa mencari wilayah atau kawasan tertentu dengan memasukkan wilayah di sini. Kemudian nanti kalian akan bisa mendownload satelit dari dari sini ya, dari wilayah ini ya. Citra satelit yang ada di sini tentu banyak tadi ya, dari Landsat, Sentinel dan lain-lain yang bisa kalian dapatkan di sini. Kalau tools paling mendasar yang dimiliki kita ya tentunya ini ya, eh, Google Earth ya. Ini ya tools buat kita PWK ya, ini paling mendasar ya yang bisa guna-gunakan. Tapi walaupun tentu masih butuh akurasi ya, tetapi kalau kita tidak punya data apapun ya paling mudah memang Google Earth itu digunakan ya. Tetapi juga kita ada ini ya, citra satelit yang fungsinya khusus untuk citra satelit malam ya. Eh, Mungkin Vicky bisa diberikan contoh atau bisa share screen atau mungkin sedikit dijelaskan ini citra satelit malam yang bisa kita dapatkan begitu. Silakan, Vicky. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen juga. Baik, mohon izin Pak Indra dan teman-teman. Saya di sini Vicky Setiawan. Mungkin izin menjelaskan sedikit tentang
Citra Satelit Malam atau yang dikenal dengan NECTEMLEC. Untuk dalam kesempatan kali ini data NECTEMLEC bisa didapatkan melalui website Light Pollution Map. Di Chrome juga sudah banyak. Dalam data citra satelit malam ini kita menggunakan citra satelit yang bersumber dari FIRS. Sebenarnya ada banyak sumber dari citra satelit malam, contohnya ada FIRS, DMSP, dan lain-lain. Dan kesempatan kali ini kita menggunakan data FIRS dengan ketelitian data skala itu sampai 500 meter, seperti itu. Kemudian dalam citra satelit malam ini kita juga bisa menggunakan data secara time series, seperti di layar. Ini kalau versi itu mulai tahun 2012. Nah, mungkin gambarannya itu kalau data NDL itu kita bisa mengetahui aktivitas penduduk di sebuah wilayah dengan adanya lampu malam atau yang ditimbulkan dari lampu-lampu di perkotaan seperti ini. Kita contoh ambilkan di Surakarta. Nah, pada tahun 2012 mungkin bisa terlihat fokus cahaya terang ada di tengah-tengah Surakarta. Mungkin kita langsung ke 2022 atau 10 tahun jaraknya. Nah, lampu cukup menyebar apabila kita lihat di sini itu pola penyebarannya mengikuti jalan-jalan utama, yaitu seperti jalan provinsi Surakarta, Sragen maupun Surakarta, Yogyakarta, yang penyebarannya cukup terlihat nyata di sini. Mungkin kalau data citra satelit malam ini bisa digunakan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan, khususnya di pusat-pusat perkotaan, dengan adanya aktivitas-aktivitas penduduk yang cukup masif di sana. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Tendra. Oke, terima kasih Vicky ya. Jadi sekarang juga sudah berkembang juga citra satelit tidak hanya siang tapi malam ya. Jadi ini sebagai data kita untuk melihat ya tadi aglomerasi dan kegiatan dari kota ya. Semakin terang warnanya, otomatis kegiatan di kota itu semakin besar atau semakin kuat. Kalau di sini kita lihat ya, Jakarta tentunya menjadi wilayah di Indonesia yang paling terang ya, Jakarta itu. Sementara Kalimantan tentu masih banyak yang daerah-daerah yang masih gelap ya. Masih gelap, mungkin ya hanya kota-kota besar seperti Pontianak, Balikpapan, Samarinda, dan seterusnya, Banjarmasin yang masih lumayan cerah ya. Tetapi yang lain sudah masih gelap. Mungkin besok kalau sudah ada IKN, barangkali lebih ada titik lain yang lebih cerah begitu ya, mungkin ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Vicky. Oke. Baik, jadi itu ya perkuliahan kita hari ini. Kita tadi belajar mengenai penginderaan jauh, dasar penginderaan jauh, kemudian lebih teknisnya mengenai penggunaan citra satelit dengan berbagai citra satelit yang digunakan. Tentunya kita perlu banyak ini ya, mencari referensi citra satelit, kemudian web-web apa yang bisa kita gunakan untuk ya memperoleh data itu ya, karena semakin lama data itu saya yakin semakin terbuka dan kita dapat memanfaatkan itu untuk analisis yang mungkin kita tidak dapatkan data itu dari dinas ya. Dari dinas itu mungkin terbatas sehingga kita dapat belajar dari itu. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tendra. Ya, oke. Terima kasih semuanya ya. Selamat sore. Ya, demikian tadi video dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis Lanjut di kelas kami secara online menggunakan aplikasi Zoom. Video ini ditujukan dalam rangka pernyataan persepsi diri, pernyataan deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.